Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami melihat bagaimana kehidupan yang berbuah, berubah, dan berdampak itu sangat besar buat setiap kehidupan kami, Tuhan, yang mau dibentuk, Tuhan. Apapun, Tuhan, yang kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu, satu kata kami belajar untuk rela. Artinya rela jatuh, rela mati, karena kami akan menghasilkan buah yang luar biasa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ya, terima kasih buat kesaksian ya. UNN yang luar biasa ya. Saya melihat bagaimana dari tadi saya dengerin kesaksian ini semua khotbah saya itu ya. Tadi ya 3B berubah, berbuat, berdampak ya, waras ya, nyantai aja. Itu semua kata-kata yang membangun loh. Saudara, hari-hari ini kalau stres mulai ngomong, nggak usah panik dulu, ngomong waras, waras ya, nyantai aja, masih ada Tuhan, responmu jangan salah. Orang waras itu responnya nggak mungkin salah ya. Jadi kalau saudara hari ini ingat, kalau saudara bisa emosi, marah, berarti tidak waras sudah ya. Kita percaya orang marah bisa sesaat, tapi kalau marah terus itu tidak waras ya. Kita percaya bahwa kita ini orang benar yang punya benih ilahi, yang hidupnya dikendalikan oleh roh, itu marah tidak akan berkepanjangan. Sakit hati tidak akan berkepanjangan. Hati-hati, kalau bisa sakit hati bertahun-tahun berarti hati-hati, hidupmu sudah dikuasai iblis. Sepenuhnya hidup kita sudah dikuasai iblis, kita sudah matikan yang namanya suara roh Allah untuk berkata ampuni, ampuni. Lihat Bu NN, dengar suara Tuhan. Dengar suara roh, mengampuni itu 70 kali 7. Itu artinya tidak terbatas dan dia memilih mendengar suara yang dikatakan roh. Nah, malam ini saya akan berkhotbah ya. Sebenarnya malam ini bukan saya ya, Bu Linda Senduk. Tapi tadi memang Fran kasih saya berita kejutan gitu ya. Saya lagi di dalam perjalanan, tiba-tiba saya ditelepon, malam ini ndak ada yang khotbah. Hah gitu ya. Saya pikir, waduh, khotbah mendadak. Tapi puji Tuhan ya, kita percaya bahwa malam ini Tuhan punya satu pesan. Bagaimana tema khotbah malam ini melepaskan yang ada di tangan kita ke tangan Tuhan. Tangkap ya. Kita hari ini melepaskan apa aja sudah ya. Saudara enggak punya apa-apa, cuman punya sesuatu yang cukup, hilang lagi, ngalami kerugian besar. Saudara enggak mampu keluar dari kerugian yang besar, sakit yang besar ya. Hari ini percayalah, apapun yang terjadi di tangan kita, kita taruh di tangannya Tuhan. Semua yang enggak bisa saudara lakukan, kalau di tangan Tuhan semuanya pasti berkata, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, tidak ada perkara mustahil, semua masalah hanya biasa-biasa. Nah, kita lihat ayat dulu, kita buka di Lukas 14 ayat 33. Saudara kalau lihat kesaksian Bu NN itu dahsyat. Hari ini pemulihannya seperti anggur ya, lebih melebihi pasti. Bukan hanya anggur dalam rumah tangganya, anggur nanti dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu berjanji memulihkan, ia membuat segala sesuatu. Anggur itu bukan hanya dinikmati dalam hal hubungan, tapi untuk berkat, keturunan orang benar, itu semua akan diberikan anggur yang manis. Makanya jangan pernah hari ini melawan kebenaran. Sakit loh Bu Eli kalau tidak melawan kebenaran dikit-dikit. Sakit buat Kristus itu jeripayamu tidak pernah sia-sia. Hari ini kalau kita apa artinya kita keluar dari rasa sakit, kita bisa menikah lagi, kita bisa balas, daging kita puas. Tapi hari ini kau tidak lakukan sesuatu buat Kristus, tapi kau lakukan sesuatu buat iblis. Iblis tidak pernah memulihkan semuanya menjadi indah. Iblis itu membuat segala sesuatunya menjadi ancur-ancuran, dicuri, dibunuh, dibinasakan.
Hari ini pastikan yuk kita baca di Lukas 14 ayat 33. Kita baca terlebih dahulu. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari apa, saudara? Segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Waktu saya baca ayat ini saya merenung gini, segala milik Tuhan, iya. Apa yang engkau miliki itu tidak ada satupun milikmu. Semua milikmu itu ya milikku. Termasuk orang-orang yang engkau cintai. Ya, makanya kita itu tidak berhak marah. Misalnya ada suami yang baik, ada seorang istri yang sampai hari ini marah sama Tuhan. Karena suaminya baik, kok mati muda. Lah, dia bilang gini, lah suaminya kamu loh Eli, seperti itu kok enggak mati-mati coba. Lah suami saya yang baiknya luar biasa, saya bilang, kalau ngomong yang benar tuh, kamu ini sudah jangan kepahitan sama suami yang masih hidup panjang umur, karena suamimu meninggal dalam usia muda, lah suami orang masih hidup kok, suamimu kok enggak mati-mati loh, ini kan enggak benar, saya bilang, kamu enggak boleh ngomong seperti itu. Dia kepahitan, saudara. Dia bilang gini, lah suami saya itu suami yang baik. Tidak pernah selingkuh, tidak pernah kasar, loh, Bu. Tidak pernah ngapa-ngapain, loh Eli. Dia bilang gitu sama saya. Lah kok diambil Tuhan usia 40 tahun. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu dia sukses. Lah suamimu loh, sudah selingkuh berapa tahun, kok masih sehat panjang umur. Ya itu anugerah. Nah kita tidak bisa marah kalau memang apa yang jadi milikmu suamimu hari ini, kalau kita tidak belajar untuk melepaskan segala milik kita, maka kita tidak dapat menjadi murid Kristus. Makanya hari ini kalau ada yang bangkrut, hartanya hilang, miliknya yang menjadi milik Abraham aja tidak berani komplain sama Tuhan. Padahal miliknya satu-satunya loh Ishak itu. Yang dicintai, yang berharga, yang dinanti-nantikan sampai kakek nenek itu menantikan Ishak, saudara. Bayangin, Ishak itu disuruh mengorbankan, tapi Abraham taat. Lah kita ini siapa, saudara? Hari ini yang sudah hilang di tahun-tahun lalu, saudara mulai malam ini berkata, Tuhan, aku melepaskan rugi rumahku yang dilelang bank, usahaku, suamiku yang berubah, istriku yang meninggalkan aku sudah serahkan. Ini milikmu. Saya sering ngomong sama Tuhan, Tuhan, Pak Nyoto itu milikmu. Maka engkau akan bertanggung jawab atas milikmu, domba yang hilang, milikmu yang hilang, akan kau cari. Makanya saya ngomong sama ibu, tenang, istrimu hilang, suamimu hilang, waktu kita serahkan sama tangannya Tuhan, dia itu sudah jadi miliknya Tuhan. Suami yang terhilang, istri yang terhilang, itu sudah masuk di dalam DPO, daftar pencarian orang yang terhilang, domba yang tersesat, itu sudah ada di dalam listnya Tuhan Yesus. Tenang aja. Nanti dicari, pasti dicari nanti ya domba yang hilang satu aja dicari. Kita percaya waktu kita serahkan Tuhan, ini suamiku milikmu ya, istriku milikmu, anak-anakku yang terhilang hari ini berontak, ya milikmu Tuhan. Engkau akan mencari yang terhilang untuk kembali ke jalanmu, termasuk suamiku, istriku, anak-anakku. Yang kedua, di Matius 6 ayat 21 kita baca. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hal yang kedua berbicara apa? Tadi milik, sekarang harta. Hati-hati, harta itu titipan juga. Saudara, kalau kita mau ngomong hari ini, kita tidak perlu hitung-hitungan. Tadi saya ketemu beberapa jemaat, kita ngomong gini, kita ini sudah tidak layak loh nuntut harta apapun. Karena kita ini sudah dibayar lunas. Tidak ada harta yang bisa menebus kita lunas
upah dosa tetap maut. Siapa yang mau bayar kita lunas? Harta kita bisa membayar kita lunas? Tidak bisa. Kalau Yesus itu sudah bayar hidup kita lunas, itu sudah. Kita itu jangan hitung-hitungan lagi sama harta, sudah. Pasti hari ini kalaupun hati kita hari ini melekat terus sama harta, hati-hati saudara ya. Harta di dunia ini tidak bisa selamanya. Ada enggak orang yang bisa menjamin saudara kaya punya harta berapapun, kalau habis dalam sekejap seperti kebakaran di Amerika, sekejap habis saudara. Mau bangkrut ya bangkrut dalam sekejap. Kita semua enggak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tanggal 15 berarti 350 hari ke depan. Kita enggak pernah tahu akan terjadi apa. Kalau saya dengar banyak hal-hal yang memprediksi akan bakal terjadi tsunami, gempa nanti besar-besaran. Kita enggak tahu. Kita ini dapat bagian yang mana? Awal di akhir tahun menjelang awal tahun, Korea sudah mengalami musibah, pesawat jatuh. Berapa hari kemudian Amerika mengalami keadaan ludes. Kita enggak tahu. Kita akan mengalami apa? Semua orang pada enggak tahu, cuman kira-kira terjadi apa. Tapi satu hal kita percaya hari ini. Makanya Tuhan lagi melatih hati kita itu ada di mana. Jangan pernah merasa harta ini milik kita. Sehingga ketika kita hari ini hidup itu seolah-olah harta itu milik kita semuanya. Kita percaya kita tidak berhak apapun. Hati kita yaitulah harta kita. Di mana hartamu berada, di situ hati kita berada. Makanya pastikan harta kita satu-satunya hanya Tuhan Yesus segala-galanya. Kenapa kalau kita punya Tuhan Yesus sebagai harta, hidup kita pasti terjamin aman, jelas. Karena dia sumber keselamatan, dia sumber kehidupan, dia sumber kesehatan, dia sumber dokter di atas segala dokter, sumber apa lagi? Sumber yang mencukupkan waktu kita mengalami keadaan yang susah. Makanya harta itu jangan merasa bahwa ketika aku punya harta ini segala-galanya Tuhan. Enggak. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang ketiga, Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab apa saudara? Segala sesuatu loh saudara. Adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala milik, segala harta, buka PowerPoint-nya. Yang ketiga, segala sesuatu. Saudara percaya, kalau segala sesuatu itu dari Tuhan, hari ini kita itu tidak berhak untuk komplain, protes apapun. Sekalipun hari ini kau sudah taat, padang gurun masih terjadi, proses masih terjadi, zona penderitaanmu masih termakin hebat, dapur apimu makin panas. Saudara percaya, mulai katakan segala sesuatu. Ketika aku berjalan bersama Tuhan, aku tahu semuanya bagi dialah kemuliaan. Aku berjalan oleh Tuhan, aku bisa melewati semua ini. Dan semuanya hanya kepada Tuhan, aku mempersembahkan segala sesuatunya. Hidup yang tidak enak, hidup yang tidak mudah. Tapi hari ini aku percaya segala sesuatu kalau dari Tuhan. Dan oleh Tuhan, aku melewati masa-masa yang tersukar. Dan aku percaya semuanya kepada Tuhan aku mempersembahkan kemuliaan ini. Tidak ada perjalanan hidup segala sesuatu walaupun skenarionya bonyok, berdarah. Kalau segala sesuatu dari Tuhan, ujung-ujungnya tidak mungkin ditutup, hancur, binasa, hidupmu akan mengalami keadaan malapetaka. Tidak akan pernah, saudara. Selama kita hari ini menjalani segala sesuatu yang tidak enak, padang gurun, semuanya, percayalah. Kalau segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia, perjalanan hidup seperti Bu NN, seperti saya, dan ibu-ibu lainnya yang struggle, mungkin bapak-bapak, semua yang lagi menghadapi masalah yang tidak mudah, percayalah, hidup kita pasti ditutup oleh kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada masalah yang tidak ada
yang terus berlalu selamanya, tidak ada. Masalah itu pasti ada expired. Kenapa? Karena di balik masalah segala sesuatu oleh Dia, ya, segala sesuatu kepada Dia, segala sesuatu dari Dia. Percayalah, yang terjadi itu kemuliaan kemenangannya yang selamanya. Proses hidupmu bukan selama-lamanya, sesaat. Kita semua lagi ngalami ujian yang tidak mudah. Itu sebabnya di Mazmur 11 itu 4 ayat 7 itu digenapi. Tuhan ada di baitnya yang kudus, lagi mengamat-ngamati orang benar dan orang fasik. Lagi diuji. Orang benar diuji untuk next level, dimurnikan iman dan karakternya. Sementara orang fasik, kalau di jati api belerang, ya, angin yang menghanguskan. Tujuannya Tuhan supaya orang fasik ini berbalik dan bertobat sungguh-sungguh. Makanya hari ini percayalah, dengan keadaan hidup dunia yang semakin tidak mudah, ini sudah menandakan bahwa waktunya sudah semakin singkat. Tidak ada orang yang bisa lolos dari ujian pemurnian walaupun sakitnya luar biasa. Nah, kita bahas 3 hal. Ya, jadi malam ini yang pertama, segala milik, ya, rela sudah. Segala milik bukan miliknya kita, sudah rela, serahkan sudah kepada Tuhan. Yang kedua, ada segala harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan terus pegangi hartamu. Ini milikku Tuhan, milikku, sudah. Hartamu hari ini apa yang jujur, banyak orang lihat ya, proses itu selalu gini. Kalau hartamu di uang, prosesnya pasti uang terus. Dulu harta saya di suami, takut kehilangan suami. Prosesnya suami. Kalau hari ini kau takut, saya itu punya beberapa orang kenalan. Hidupnya nyaman, semuanya baik-baik, ya. Keluarga baik, anak-anak baik. Tapi yang saya lihat, ada beberapa orang yang paling takut dengan kesehatan. Karena enggak tahu takut. Pokoknya makan ini takut. Makan ini takut. Ini takut. Nanti pokoknya serba takut. Dan kalau ada gejala dikit sudah langsung cek. Cek ini, cek ini, cek ini. Pokoknya takut. Saudara tahu, saya melihat beberapa orang yang seperti ini, punya gaya hidup seperti ini. Hatinya itu cuman bingung dengan kesehatan. Maka hari-hari ini yang saya lihat beberapa orang itu divonis kanker semua. Dan kankernya stadium 4, saudara. Makanya hari ini yuk, sudahlah, hidup itu mulai serahkan aja semua ke tangan Tuhan. Apa sih segala milik kita? Iya sudah Tuhan, milikku ya milikmu. Hartaku hari ini gimana hatiku berada, ya harta ya ini ya sudah, ya Tuhan sudah. Apa yang menjadi harta saya hari ini, hati saya, ya sudah, kasih sama Tuhan. Pokoknya Tuhan, aku sudah tidak mau punya apapun selain hartaku adalah Tuhan Yesus. Yang ketiga, segala sesuatu. Hari ini semua serahkan sudah. Yang terjadi menimpa saudara, buruknya seperti apapun, kalau dari Dia, ya, oleh Dia, dari Dia dan kepada Dia, maka segala sesuatu pasti ditutup dengan kemuliaan Tuhan selama-lamanya. 3 hal akan kita bahas. Yuk, Bu Eli, kalau segala milik itu rela sudah. Katakan malam ini, rela, 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 rela. Ya, segala milik kita itu sudah serahkan ini loh Tuhan. Ya sudah Tuhan. Suamiku satu-satunya, ya enggak mungkin kan punya suami 2. Kalau punya suami 2 hilang 1 masih ada 1, saudara. Tapi masalahnya kenapa banyak orang kalau ditinggal pasangannya kepingin mati, kepingin bunuh diri. Ya normal lah, punya 1, saudara. Ya kalau suaminya 5 hilang 1 masih ada 4, saudara. Ya, tapi kalau suami kita cuma 1, satu-satunya dicuri sama orang, istri kita cuma 1 dicuri sama pihak ketiga, ya jelas sudah kepingin mati rasanya. Hancur hati, normal saudara. Tapi sekali lagi waktu itu saya bilang gimana enggak susah toh Tuhan. Lah suami saya cuma 1. Kalau sudah 1 ini enggak pulang rumah, Tuhan gimana perasaan saya. Tapi satu hal Tuhan ingat, Eli, apa yang jadi milikmu, itu segala milikmu itu harus engkau relakan. Engkau percaya di tanganku milikmu, ya, yang hilang, yang hari ini kehilangan arah, itu pasti nanti kalau sudah ada di tanganku itu jadi baik semuanya. Yuk kita lihat pelajaran dari anak muda yang sudah mau ditanya, ya, lihat
bagaimana anak muda ini, aku sudah ini, sudah ini, sudah ini. Tapi waktu satu perintah, makanya kadang-kadang waktu hal yang melekat di hati kita, dan itu yang Tuhan minta, kita seperti anak muda ini. Lihat, Markus 10 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama. Markus 10 ayat 21 sampai 23. Kita baca. Ya, saya sebentar matiin wifi yang satunya sebentar supaya nanti enggak takut putus-putus. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lihat ya, pertanyaan waktu Yesus berkata sama anak muda ini. Yesus itu memandang anak muda ini, memandang dia, menaruh kasih. Hanya satu lagi kekuranganmu, ada 3 kata. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Ada 3 kata. Pergi, jual, berikan. Lihat ya. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jujur, kalau malam ini kita mau ngomong, Tuhan aku mau ngikut Kristus. Berarti malam ini Tuhan juga berkata buat setiap kita. Hari ini kalau engkau mau mengikut aku, jual. Ya, ada 3 kata. Pergi, jual, berikanlah apa yang kau miliki, ya, maka engkau akan beroleh harta di surga. Seringkali apa yang kita miliki itu mau diganti dengan harta di surga, tapi kita marah sama Tuhan. Kita merasa bahwa suami kita lebih berharga dari harta di surga. Kita merasa bahwa keuangan bisnis pabrik kita yang hari ini porak-poranda itu lebih berharga daripada harta di surga. Senyatanya malam ini Tuhan berkata, setiap milikmu yang engkau relakan, ya sudah rela, ya bangkrut, ya rumah hilang, pabrik tutup, Tuhan. Hari ini keadaan suamiku tidak pulang-pulang, itu milik kita semua. Seperti Abraham merelakan Ishak satu-satunya, dia memberikannya segala miliknya satu-satunya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan barter dengan harta di surga. Kita percaya kalau harta di surga itu kita mati, kita akan bawa selama-lamanya. Tangkep ya. Tapi kalau hartamu, suamimu mati bisa dibawa enggak saudara? Apakah kita bisa ngomong sama suami kita, kamu sudah cinta sama saya pemulihan, yuk mati sama-sama. Enggak ada saudara. Enggak ada orang yang mau mati sama-sama. Walaupun dia berkata, aku mencintai engkau dengan segenap hati. Bohong saudara. Coba tes pasangan hidupmu. Tanya, kamu cinta aku segenap hati enggak? Kalau dia jawab iya, coba tanya pertanyaan berikutnya. Kalau aku mati, kamu mau enggak mati sama-sama? Ngikuti aku. Pasti enggak akan. Kalau itu waras ya, dia pasti bilang gini, oh enggak mau. Jujur. Hari ini yuk semua apa yang kita miliki, Tuhan sudah berikan miliknya yang berharga loh buat kita, nyawa loh. Hari ini kalau Tuhan itu cuma ambil milikmu, itu cuma sesaat. Dia sedang ganti harta di surga yang kalau mati saudara bawa selamanya. Lihat ayat berikutnya. 22. Mendengar perkataan itu ia menjadi apa saudara? Kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. 23. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Makanya hari ini yuk, kalau kita sudah punya milik kita yang hilang, taruh aja di tangan Tuhan. Ya, 3 hal. Saudara percaya hari ini kita semua malam ini jangan pernah menjadi kecewa, sedih, ya, karena milik kita hari ini hilang. Sudah. Artinya Tuhan bilang gini, rela, aku lagi ganti kamu dengan harta di surga. Jujur, saya kalau tidak rela hari ini, saya tidak lihat PD Victory. Kalau saya tidak rela mati dan jatuh, saya tetap jadi 1 buah. Saya cuma 1 biji.
Tapi waktu saya rela jatuh, saya bilang gini, ya sudah, Pak Nyoto milik saya, suami saya walaupun satu, saya relakan Tuhan. Padahal cuma satu loh Tuhan, jujur. Posisi istri-istri suami-suami yang punya istri suami satu, waktu saudara diminta, itu seperti rasanya Abraham juga. Satu-satunya hilang saudara. Tapi percayalah Tuhan bilang gini, it's okay. Kalau itu engkau rela sesaat, ada harta di surga. Hari ini saya dapat harta di surga enggak? Oh jelas. Saya menikmati harta di surga. Saya tahu setiap hari. Saudara tahu, kalau saya dapat report seperti Bu NN, belum lagi saya dapat orang dengar, orang WhatsApp saya, Bu terima kasih buat khotbahnya Ibu tadi saya makan. Ya, saya makan dengan beberapa jemaat pengerja. Ada orang yang saya enggak kenal tiba-tiba nyamperin saya. Ibu Eli, gitu saya diajak foto. Oh iya, Bu, terima kasih loh Bu buat firmannya. Datang lagi temannya. Iya loh Bu, terima kasih loh Bu buat firmannya. Datang lagi temannya berikutnya. Iya Bu, aduh Bu, firmannya menguatkan kita, khususnya kita kaum-kaum Hawa ini Bu. Kalau tidak ada firmannya Bu Eli, sudah. Mungkin jujur kalau tidak ada firman, kita semua jadi preman, termasuk saya. Kita mungkin jadi istri-istri, jadi preman ya, galak ya, mungkin rambut itu bisa seperti ini saudara. Kalau saya model 14 tahun disakiti hati, 15 tahun saya disakiti hati di gaspol saudara. Istilahnya kira-kira muka saya bisa ceria, oh muka saya pasti kudanil, nenek lampir pasti muka saya. Rasanya sudah mau telan orang. Lo kepahitan kok. Mungkin kalau saudara tanya saya tidak mungkin jawabannya senyum. Pasti jawabannya menyakitkan hati. Jujur, orang kalau hari ini nggak tanpa firman, kita tidak akan pernah bisa hari ini nyantai, hidup tetap sukacita, wajah tetap wajah yang hari ini wajah yang awet muda. Tidak mungkin saudara. Hari ini bersyukur 3 hal. Yang pertama, rela jika sampai ada harta yang pergi. Ya, tadi ada 3 kata ya. Pergi, jual, berbagi. Mungkin hari ini ada harta yang pergi, hilang. Ya, ada harta yang terjual, asetmu yang terjual. Mungkin ada harta yang dibagi dengan pelakor. Saudara mungkin hari ini ada harta yang mungkin ditipu orang, diambil uangnya kabur. Mungkin harta itu juga bisa bilang harga dirimu yang hari ini benar-benar sudah diinjak-injak. Itu berbicara harta yang pergi, terjual, harus berbagi. Mungkin saya dulu menguatkan hati. Ya, waktu saya berkata Tuhan sakit loh Tuhan, bayangin Tuhan. Kalau 1 hari di sini, 1 hari di sana, saya dibagi Tuhan, dibagi. Waktu dibagi, perhatian dibagi, padahal kadang-kadang tidak adil, saya lebih sedikit Tuhan. Sakit enggak saudara? Sementara saya yang memiliki, pemilik sah, dealer sah. Ya, ini dealer sahnya. Itu bukan dealer yang sah, tapi dealer yang tidak sah. Itu malah sok gemuk, sok segar, ya, sok sehat. Sementara saya ngap-ngapan saudara. Orang itu sudah kayak Senin Kemis itu apa ya, nafasnya cuma gini. Itu saya dulu. Tapi waktu Tuhan bilang gini, Eli, rela. Sudah, hari ini kalau memang ada cintanya Pak Nyoto yang pergi, mungkin ada hartamu yang harus dibagi, cintamu yang terbagi. Mungkin ada hartamu yang harus terjual hari ini hanya karena untuk diberikan orang lain. Rela sudah. Kasih itu ke tanganku. Nanti itu aku yang akan mengembalikan. Yang kedua, bagaimana kejar harta di surga. Tuhan sudah kasih gantinya. Saya percaya dengan saya rela kehilangan cintanya Pak Nyoto dibagi, yang rela hari ini cintanya Pak Nyoto pergi, itu saya dapat kembali harta surga. Makanya saya semangat, oh tiap hari saya ngumpulin harta di surga. Cintanya suami pergi, dapatnya harta surga. Tangkep ya saudara. Jadi jangan merasa kalau kehilangan milik, saudara tidak diganti sama Tuhan. Hari ini yang lagi ngalami rugi besar-besaran tahun 2024 mulai berkata, it's okay Tuhan. Aku relakan milikku, rumahku disita bank terjual. Hari ini harus lari, rumah itu harus dijual. Aku rela karena aku tahu ada harta di surga yang jauh lebih besar yang akan aku nikmati bersama seisi rumahku. Itu kerennya orang, saudara.
Kalau orang bisa berbicara seperti itu, kita percaya. Yang ketiga, kita ini harus jadi hamba Kristus, bukan mamon lagi. Ada banyak orang yang sedih, kecewa karena hartanya sangat banyak. Saudara dan saya bukan jadi hamba mamon, tapi kita jadi hambanya Kristus. Makanya kita pindahkan aja semua milik kita. Ya sudah Tuhan, aku bukan hambanya mamon kok, aku hambanya Kristus. 3 hal. Ya, rela kalau sampai pergi, terjual, berbagi. Yang kedua, kejar harta di surga karena kita sudah dapat pengembaliannya. Kalau hari ini hartamu ludes dapat harta di surga, itu jauh lebih besar. Karena apa? Harta di surga berbicara Tuhan tidak pernah berhutang. Ayub ludes semuanya, tapi dia dapat pengembalian harta di surga. Itu luar biasa, saudara. Yang ketiga, ada hamba Kristus, bukan mamon. Nah, yang berikutnya, apa segala harta saudara? Jangan melekat, sudah. Buka Matius 6, ayat 19, ayat 21. Matius 6 ayat 19. Ayat 2 sampai 20 aja. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah apa saudara? Kamu mengumpulkan apa saudara? Harta di mana? Di bumi. Tapi berapa banyak orang stres. Orang pusing tepok jidat tiap hari, buka mata harta, tutup mata harta, jalan siang harta, harta, tahta, ya. Bahkan banyak pria kalau jatuh itu katanya 3, harta, tahta, wanita. Waduh, wanita lagi kena. Harta, tahta, wanita itu ya. Saudara percayalah, firman Tuhan berkata loh malam ini, sudah segala hartamu, hatimu ada di mana? Jangan terus di harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ini ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu, apa saudara? Harta di mana saudara? Di surga. Karena di surga ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, hari ini sudahlah harta itu ya miliknya Tuhan sudah. Hari ini harta kita cuman Tuhan Yesus. Kalau kita cuman kejar harta-harta terus, kesuksesan kita, ya itu harta kita. Nama kita yang terkenal viral itu harta kita. Mobil mewah itu harta kita. Percayalah, pencuri di bumi ada banyak ngengat karat akan merusakkannya. Satu hal, hartamu tidak pernah abadi di dunia. Karena di dunia ini yang namanya ngengat, karat, pencurinya banyak, saudara. Makanya hari ini kalau di surga kita tahu kalau harta kita di surga. Tuhan bilang gini, orang kaya ini tidak ngerti mungkin ya. Sudah diganti harta di surga. Tidak mau. Makanya orang kalau tidak rela dengan hartanya diganti dengan harta di surga, bisa kaya. Tidak mungkin abadi. Kenapa? Karena waktu kita mengumpulkan harta di dunia, jadi fokus kita, tidak mungkin abadi, tidak mungkin selamanya, pasti habis. Kenapa? Karena di dunia ini tempatnya ngengat, karat, pencuri, membongkar, mencurinya, ngengat, karat, merusakkannya. Berarti harta kita pasti rusak ya, harta kita pasti dibongkar, dicuri. Berarti saudara tidak mungkin punya harta yang abadi di dunia. Tapi waktu kita rela, sudah rela. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sudah, kalau harta kita Tuhan Yesus, itulah harta yang tidak bisa rusak, tidak bisa dicuri, tidak akan pernah hilang. Saudara akan pulang bawa dalam kekekalan. Bahkan saya percaya harta di surga itu abadi, warisan abadi buat siapa? Waktu saudara mati, anak cucu saudara itu tetap menikmatinya. Saya sudah survei beberapa orang. Ya, kalau saya lihat kehidupan orang yang hari ini, saya pernah survei 1-2 orang. Saya bilang gini, saya lihat kehidupan orang ini baik, ya, kerjaan baik, sukses, semua sukses. Saudara, saya pernah cerita, saya bertemu dengan seorang ibu. Pada waktu saya makan, saya ketemu dia cerita. Ini mama saya, ini hero-nya kita, Bu Eli. 4 orang anak dari mama. Papa saya itu sudah super limited edition. Sudah punya perempuan,
pelit ya, tidak pernah kasih uang. Mama yang kerja banting tulang menghidupi anak 4, tidak pernah mengeluh. Sampai papa sakit stroke pun mama tidak pernah menghakimi papa. Mama tetap merawat papa sampai papa meninggal. Bahkan detik papa meninggal, papa tidak pernah mengucapkan say sorry. Tidak pernah berkata maaf selama dia sakit. Mama yang jaga, tidak pernah satupun papa berkata maaf. Tapi mama dengan tulus merawat papa. Bu Eli, 4 anak mama. Ketika papa meninggal, kita semua 4 anak hari ini bisa hidup. Semuanya berjalan dengan luar biasa. Kita 4 anak dapat jodoh yang terbaik semua. Pekerjaan sukses semua. Kita tahu bahwa yang jadi hero selain Tuhan, mama sudah bayar bercucuran air mata buat keturunan. Mama tetap setia. Mama tidak pernah selingkuh. Mama tidak pernah meninggalkan papa untuk cari pasangan lain. Mama tidak pernah berbuat jahat dengan papa. Kami 4 anak bisa melihat siapa pahlawan di dalam kehidupan keluarga kami. 4 orang anak selain Tuhan. Mama itu satu pahlawan. Makanya saya waktu lihat mamanya datang, mamanya tuh itu anaknya care sama mamanya dijaga terus ya, sampai ada satu anak dia bilang ini adik saya yang kalau nggak salah paling bungsu. Ini care-nya sama mama. Mama begitu mulai sakit kepala sedikit, dia paling panik cari obat kemana. Pokoknya mama harus sehat. Mamanya panjang umur, sudah 80 lebih umurnya. Hari ini sehat luar biasa. Hidup ketawa-ketawa. Saya tanya, Ai, wajahnya Ai kok ceria ya? Duh, sudah umur 80, kelihatan awet muda. Itu kenapa? Salah satu sukacita. Hari ini dia cuma tinggal menuai sorak-sorai. Makanya hari ini yuk kita tabur aja harta di surga. Yang terakhir, ya, bagaimana harta dan segala sesuatu serahkan aja ke tangan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Segala sesuatunya ndak enak Bu Eli, pahit Bu Eli, sakit, panas Bu Eli, cuapek, sudah serahkan. Kenapa? Roma 11 ayat 36 akan digenapi. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan kemuliaan itu akan selama-lamanya. Kita percaya, saudara. Malam ini percayalah, kalau segala sesuatu dari Dia, maka yang pertama, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan dan memulihkan jadi indah. Itu yang pertama, Roma 8 ayat 28. Yang kedua, Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Mazmur 37 ayat 6. Yang ketiga, Tuhan akan membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Mazmur 9 ayat 5. Saudara percaya malam ini katakan, Tuhan, aku sudah nyerahkan segala sesuatu proses hidupku. Masih bangkrut, aku sudah serahkan. Aku percaya kok Tuhan, hari ini Engkau sedang bekerja. Kalau segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, aku percaya. Maka segala sesuatu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan, keindahan. Tuhan akan memunculkan haknya orang benar itu seperti terang. Sehabis gelap pasti muncul terang. Hak kita seperti siang dan Tuhan akan membela perkara dan hakku sebagai hakim yang adil di Mazmur 9 ayat 5. Kita percaya malam ini saya sudah selesai ya. Siap ya di akhir zaman. Segala milik bukan milikmu. Segala hartamu adalah Yesus. Di mana hatimu berada. Jangan banyak takut khawatir. Kalau kita takut khawatir tentang keuangan, berarti hartamu di uang. Kalau engkau takut khawatir dengan masa depan anak-anakmu, berarti hartamu di anak-anak. Kalau engkau takut khawatir dengan suami atau istrimu, berarti hartamu ada di suamimu dan istrimu. Hari ini jangan takut khawatir dalam usahamu, hartamu bukan usahamu. Tapi mulai hari ini belajarlah untuk memiliki rasa damai sejahtera. Kenapa? Karena kita sudah punya harta yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus. Kita percaya malam ini sudah segala sesuatu kasih, segala milik kasih, segala hartamu hari ini hanya Tuhan Yesus sudah. Apa yang jadi ketakutanmu, kekhawatiranmu hari ini tentang uang, kasih sama Tuhan. Pindahkan ke tangan Tuhan. Semuanya sudah. Ya, saudara, waktu saudara pindahkan harta saudara di tangan Tuhan, diganti hartanya surga.
Tangkep ya. Saudara semua ngerti ya firman saya malam ini, tangkep ya. Jadi mulai sekarang enggak ada yang merenungi nasib milikku, hartaku. Enggak ada. Segala sesuatu kok hari ini hancur. Enggak ada, saudara. Semua itu kembali ke tangannya Tuhan. Karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kita enggak usah bingung. Kalau dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Malam ini Tuhan berkata, nak, kemuliaan selama-lamanya akan terjadi mulai hari ini di balik masalahmu. Aku sedang menyiapkan harta surga yang luar biasa. Dan aku sedang mempersiapkan engkau menjadi murid-murid Kristus. Yuk baca quote-nya. Yang terakhir baca. 1, 2, 3. Rela atas semua kehilangan dan kerugian. Percayalah. Untuk apa saudara? Menikmati pengembaliannya. Amin. Semakin tidak rela, semakin tidak lihat pengembaliannya. Semakin saudara rela, semua yang jadi milik harta saudara, segala sesuatu, pindahkan mulai hari ini. Tidak usah disesali, tidak ada yang salah suamimu selingkuh, tidak ada yang salah suamimu belum balik, istrimu belum balik, keuanganmu belum balik, belum pulih, tidak ada yang salah, tidak usah menyalahkan keadaan. Malam ini kita belajar merelakan, melepaskannya ke dalam tangan Tuhan, maka kita percaya tahun 2025 adalah tahun pengembalian. Kita hanya berjalan Tuhan, tahun pengembalian pasti terjadi waktu aku rela. Rela sudah kasih semua ke tangan Tuhan. Jangan pernah takut khawatir oleh akan apapun juga. Ya, saya sudah selesai. Saya serahkan sama Frans. Kalau ada tanya jawab, saudara boleh tanya jawab. Ya, Frans. Baik, puji nama Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, baik. Silakan buat Anda yang mau bertanya ya. Lewat apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita pada malam hari ini lewat sharing firman Tuhan. Jadi kita percaya bahwa setiap kita benar-benar sudah rela ya, sudah rela. Puji nama Tuhan. Silakan buat Anda yang mau bertanya silakan chat ya. Room chatnya sudah dibuka. Silakan bertanya ya. Pertanyaan yang singkat-singkat aja ya. Kadang ada yang pertanyaan itu panjang sekali gitu, cerita dulu baru terakhirnya saya harus gimana, itu kan panjang sekali itu ya ceritanya dulu. Nah silakan buat Anda yang ingin bertanya. Oke, ada chat, thank you Bu, sungguh menguatkan firman-Nya untuk bisa bangkit kembali, rela, waras. Oke, sambil gini ya, tepuk jidat, waras ya. Ya, jangan lupa tepuk jidat, rela, terus waras ya. Oke, ya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih juga ya buat yang sudah merespon, yang ngechat, haleluya, puji nama Tuhan. Ada ya, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Oke, saya tunggu pertanyaannya. Ya, oke. Ya, tadi sempat Ibu Gembala sampaikan bahwa para laki-laki sekarang itu katanya jatuhnya di 3 hal, gitu kan? Harta, tahta, dan wanita. Ternyata sekarang juga ada yang jatuhnya para bapak-bapak itu di harta, di tahta, dan pria. Jadi sekarang sesama jenis. Ya, jadi banyak yang sesama jenis ya. Oke. Baik, ada pertanyaan. Oh, ibadah Surabaya di mana? Oke, di Landmark Mall, Bu. Ya, di Landmark Mall di daerah Surabaya Barat. Sekarang jadi apa? Fairway 9 ya kalau nggak salah ya, mallnya namanya. Jadi silahkan Anda itu bertempat di Gereja Every Nation di lantai 1 Landmark Mall Surabaya. Ya, silahkan Anda boleh datang ya. Kalau itu jam 10 pagi hari Selasa. Baik. Nah, ada yang mau bertanya malam hari ini? Ya, silahkan tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala ya. Nah, silahkan. Saya kembali spill lagi ya. Khotbah dari Ibu Gembala, mungkin Anda tadi
mau bertanya tentang apa begitu ya. Nah, ini di sini melepaskan yang ada di tangan kita ke tangan Tuhan. Segala milik ya harus rela, segala harta jangan melekat sama harta. Segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, ada pertanyaan. Ibu, kemarin saya doa pengampunan dosa bagi pelakor bapak saya dan keluarga penipu. Terus di tengah doa itu muncul lagi seorang yang pakaian putih dan banyak malaikat bermunculan. Waduh, luar biasa. Di suatu ruangan putih banget. Itu kenapa ya, Bu? Waduh, kenapa ya? Tuhan Yesus lah ya. Silakan Bu Eli, silakan jawab. Ya, itu berarti ya kita pasti sedang dalam terangnya Tuhan ya. Kalau kita lihat putih-putih berarti dulu kalau tidak bisa ngampuni di dalam gelap, tidak mungkin lihat Kristus. Tapi waktu hati kita bersih melepas pengampunan kita sudah berpindah. Makanya kan ada ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Waktu kita tidak bisa mengampuni, kita sedang memindahkan diri kita ke alam maut. Tangkep ya. Jadi waktu kita bisa ngampuni lagi, dipindah lagi ke alam. Nah, makanya kita lihat terang. Waktu kita tidak bisa ngampuni, kita ada di alam maut. Makanya hati-hati sama orang yang tidak bisa ngampuni. Ayatnya jelas ada. Saudara sudah dipindah ke hidup ya, untuk memperoleh hidup, tidak bisa ngampuni, dipindah ke alam maut. Makanya hati-hati ya. Itu berarti hidup ibu sekarang sudah ada di dalam terangnya Kristus. Pertahankan ini. Jangan nanti digoda iblis lagi, sakit hati lagi. Dicobai PHP, sakit hati lagi. Sudah ya, itu tadi waras, rela. Kalau di PHP gimana Bu Eli, pengharapan palsu? Waras, rela. Ya, nyantai aja, waras, rela. Jadi orang yang tetap waras, tetap ngampuni, tetap mengasihi, itu orang yang waras. Itu aja ya. Waras di dalam kebenaran firman itu selalu mengampuni, mengasihi, berdoa, bersukacita, bersyukur. Itu ciri orang yang waras di dalam kebenaran firman. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih ya buat ya tadi yang sudah mendengar firman. Ya, kemudian sebentar. Terima kasih, ucapan-ucapan terima kasih. Kata rela ini apa pasrah suami diambil pelakor atau pasrah keadaan begini saja tanpa ada usaha? Nah, gimana Bu? Jadi gini, satu hal kita rela ya, kan tadi sudah saya ajari. Tuhan, suamiku itu bukan milikku, milikmu juga ya. Kita kan cuma dititipi. Tangkap ya. Waktu kita sudah rela, kita itu bukan rela itu mengizinkan suami kita diambil pelakor, enggak. Tapi kita rela itu karena kita sudah pindahkan tangan suami kita jadi miliknya Tuhan sepenuhnya. Mulai hari ini suami kita itu bukan menghadapi kekuatan kita, tapi menghadapi kekuatan Tuhan. Dan Tuhan, saya dulu diginiin sama Tuhan, Eli, kamu hari ini kekuatanmu sama kekuatanku, Tuhan tanya, hebat mana? Kekuatanmu bisa mengubah suamimu atau kekuatanku yang lebih hebat? Loh, saya bilang gini, iya ya. Saya kan tapi tidak bisa mengubah manusia. Yang bisa mengubah manusia ya cuma Tuhan lah. Buat apa saya stres mikirin mau cek WhatsApp, mau labrak pelakor, mau hakimi suami. Toh semua cara itu tidak akan bisa mengubah suami kita. Malah suami kita malah parah. Justru lihat kesaksian Bu NN. Waktu dia melakukan firman, dia melakukan bagiannya, dan dia sudah serahkan perbuatan suaminya, dia tetap mengampuni. Di situ titik balik pertobatan suami saya. Sama. Suami saya walaupun jatuh dalam dosa. Saudara tahu titik balik suami saya bisa menerima Yesus itu pada waktu saya bisa mengampuni, mengasihi dia. Di situ titik balik. Coba kalau saya jadi preman, saya hari itu marah menghakimi dia. Tidak bakal dia lihat kehidupan Yesus dalam hidup saya. Tidak bakal orang yang ateis itu bisa terima Yesus. Karena melihat kehidupan Kristus dalam hidup saya. Di situ Tuhan menjamah hatinya. Itu aja ya. Jadi rela itu bukan bodoh, tapi rela itu pinter. Kenapa? Karena memindahkan ke tangan Tuhan yang hebat. Nanti suamimu tobatnya tobat hebat. Kalau kita yang menghajar suami, tobatnya tobat umat.
tobat, umat, tobat, umat. Tapi kalau kekuatan Tuhan pasti tobatnya nanti hebat, luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Sudah dijawab ya pertanyaannya ya, Ibu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Shalom Bu Gembala, bagaimana cara saya menghadapi kelakuan anak laki-laki saya yang selalu bicara kasar pada saya dan tidak pernah merasa bersalah? Selama ini saya bawa dalam doa dan balas dengan kasih, tapi masih belum berubah. Juga bahkan sebelum mulai Zoom anak saya menyakiti hati saya. Waduh. Silakan Ibu Gembala. Ya, Ibu mesti ingat ya, akhir zaman itu 3 loh cirinya. Masa yang makin sukar, ya, yang jahat makin jahat, anak berontak sama orang tua. Ini masa-masa ini. Makanya saya banyak terima konseling, orang tua disakiti anak, itu banyak sekali. Anak zaman now, kemarin saya ketemu dengan seorang ibu. Seorang ibu tidak pernah nyangka, anak yang tadinya baiknya luar biasa, hari ini kurang ajarnya luar biasa. Tidak pernah bisa dinasehati karena melihat sekelilingnya itu semua kumpulan teman-teman semua itu kayak anak berontak itu sudah biasa. Dan anak zaman sekarang itu selalu menganggap orang tuanya lebih bodoh. Kenapa? Karena orang tua itu sudah Pentium yang sudah ya tidak up to date, mereka up to date saudara. Kita benar-benar hari ini zaman yang tidak mudah. Satu hal, ibu jangan terus sakit hati, ibu jangan terus main hati. Pindahkan miliknya ibu sama ke tangannya Tuhan. Tangkep ya, tidak ada bedanya. Suami ini anak bilang Tuhan ini anakmu, milikmu. Engkau juga punya daftar di mana engkau akan membawa anak-anakku hari ini, itu akan kembali ke jalan Tuhan benar-benar. Ya, saya pernah cerita beberapa saat, itu saksi hidupnya mama saya. Ada satu hal yang membuat saya hari itu dimarahi sama anak, ya, khususnya anak saya marah sama saya, tapi saya belajar sabar, saudara. Saya belajar diem, dimarahi, saya enggak, kalau dulu saya marah, saudara. Saya akan pukul meja, saya bilang ini, ngajar, kamu belum bisa membiayai mama, kamu macam-macam. Tapi saya belajar untuk diam. Dan selang waktu, beberapa saat, ketika saya belajar terus menabur dan saya tidak sakit hati, dia ngomong menyakitkan mereka, saya cuma diam, saya cuma bilang, ya Tuhan, saya mengampuni anak-anak, saya sudah serahkan. Saudara percaya tidak percaya? Tuhan membalik hati anak-anak. Tuhan balik hati. Dari itu situ saya melihat ternyata cara Tuhan daripada cara saya. Itu semua cara Tuhan jauh lebih hebat. Makanya ibu jangan sakit hati. Kalau sakit hati nanti itu diulang sama iblis. Karena iblis lagi bersorak-sorai. Waktu anakmu kurang ajar kok sakit hati. Iblis senang enggak sama orang sakit hati? Akan diulang terus. Anak kurang ajar, sakit hati, sakit hati. Tapi waktu ibu bisa ngampuni, iblis akan lari. Anggap ya, capek deh nyobai. Misalnya ibu sweat, cobai anak marah-marah dulu, marah dia. Konslet juga. Tapi beberapa kali ketika anaknya marah, tidak konslet dia. Dia sudah bisa gini, waras, rela. Waras, rela. Ya, waras, rela. Lama-lama iblis bilang gini, capek deh jawabannya nggak marah. Cuma waras, rela. Sambil ketawa. Kira-kira, saudara benar-benar kuat-kuatan. Lah kalau saudara dicobai sakit hati terus, ya iblisnya bilang, temen aku targetnya berhasil, orang sakit hati itu followerku. Tangkap ya. Tapi waktu saudara hari ini dicobai suami, anak, saudara enggak marah loh. Responnya gini, mulai sekarang ibu-ibu praktek sudah. Suami marah, jengkelin, enggak usah bingung dengan suami, ngomong, pukul kepala. Waras rela, sudah. Ketawa aja. Lama-lama iblis yang bilang gini, capek deh, capek. Sweat ini dicobai berapa kali ya, cuman waras rela. Saudara tanggap ya. Maka iblis yang akan lari, bukan saudara yang hari ini. Iblis yang akan lari. Makanya yuk, apapun bentuk sakit hati, enggak usah sakit hati, enggak usah merasa aku ini siapa. Ya sudah, milik kasih segala sesuatu oleh dia, ya, bagi dia, oleh dia dan kepada dia. Sudah, itu aja. Yang pasti nanti kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Baik, ada pertanyaan berikutnya.
kalau mengampuni itu, kalau mau melepaskan pengampunan itu harus datang ketemu orangnya atau lewat doa saja sudah cukup? Bagaimana, Bu? Kalau saya, pengalaman saya, kalau Tuhan ingatkan, saya pasti kadang-kadang, kalau saya belum pernah ngomong maaf ya, saya pasti WhatsApp dia. Saya pasti WhatsApp, kalau dulu saya pernah salah, minta maaf ya. Tapi kadang-kadang kalau saya lupa misalnya, tiba-tiba ada orang, ya orang ketemu di depan saya. Terus orang ini agak buang muka, karena memang pernah crash sama saya. Langsung saya yang samperin, hai. Lepas dia kaget seperti apa, tapi bagian saya sudah lakukan. Jadi kalau Tuhan suruh, misalnya ini ya, momen mau hari Chinese New Year, saudara bisa kirim sesuatu, tidak apa-apa. Ya, itu membuktikan bahwa saudara tetap sama dia, tetap baik-baik sampai hari ini. Setelah itu, ya sudah sekali aja cukup baik-baiknya. Ya, mungkin tahun depan ada momen lagi, kasih lagi, tidak apa-apa. It's okay. Pokoknya berbagai macam cara saudara bisa menunjukkan bahwa saudara kepada dia itu sudah tidak ada persoalan. Saudara tetap baik-baik sama dia. Itu aja ya. It's okay, itu cara-cara yang Tuhan akan tunjukkan nanti. Mau WhatsApp, mau kirim makanan, ya, mau bawa dalam doa. Tapi biasanya kalau bawa dalam doa aja kurang afdol. Karena harus ada praktek. Ya, kalau doa aja ya bisa, saya juga bisa. Kan aku ngampuni pelakor, mengampuni suami. Tapi begitu ketemu orangnya lu lagi. Kalau tidak bisa praktek ya gagal. Ya, biasanya perlu praktek. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Nah, itu cara-caranya mengampuni ya. Baik, saya lihat chat ini semua berterima kasih karena khotbah malam hari ini sudah sangat memberkati begitu ya, sudah sangat memberkati luar biasa ya. Jadi ya oke, semua ucapan terima kasih. Baik, tidak ada pertanyaan lagi begitu ya. Nah, Udah jadi hebat jemaat PGP Polri. wah, udah hebat-hebat semua. Sudah banyak Tinggal yang praktek ya. rela dan waras ya, rela waras ya. Oke. Baik, baik. Kita mau praktekkan itu terus ya di kalau dulu kan bisu, buta, budek gitu ya. Sekarang rela waras, rela waras. Oke. Baik, 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 baik. Sudah semua. Wah. Oh, Shalom Bu. Kalau pelakor kirim hampers Natal kemarin, bagaimana sikap saya? Ini malah dibalik, pelakor yang kirim. Wah, gimana Bu? Dibalas dong. Silakan Bu. Kalau pelakor yang kirim, ya, saudara tidak usah respon menurut saya. Karena bagaimanapun kita tidak menyetujui dengan dosa. Ya, tapi tidak usah balas apa-apa, tidak usah dimaki, hei jangan sok baik, sorry ya, tidak usah. Ya, tidak usah ngomong apa-apa, juga tidak usah. Tuhan tuh lihat hati kok. Ya, jadi kalau sudah kirim hampers, kalau dulu saya ngajari itu kalau dikasih makanan, jemaat bilang, Bu, saya dikirimi nasi kuning loh Bu sama pelakor. Oh jangan nanti lepas ada magicnya umur nanti lebih baik kamu kasih orang aja. Saya bilang gitu. Nah, jadi lebih baik jangan dimakan, takutnya dimantrai juga. Kan kita juga tidak mencobai Tuhan Allah gitu ya. Kita kan kalau sudah tahu orang tidak baik, terus ya kalau dikasih mantra, kalau dikasih racun gimana coba? Kan lebih bahaya ya. Lebih baik tidak usah dimakan, itu aja. Ya, ya. Baik, sudah dijawab lagi. Tampaknya sebentar. Bagaimana? Ya, pertanyaan yang sama, sikap kita terhadap pelakor ini sering banyak gitu ya. Ditanyakan berulang-ulang sikap kita terhadap pelakor, apalagi di mata suami dia bersikap seolah-olah baik pada kita, sok peduli dan care begitu ya. Nah, gimana sikap kita kepada dia? Ini paling sering ditanyakan memang. Ya, silakan Ibu Eli, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, silakan. Kalau saya selama ini semua sosmednya pelakor sudah saya blok, tidak ada akses sudah. Mau ngomong apa aja saya tidak perlu balas. Kadang-kadang saya pernah punya pengalaman di area itu. Kenapa saya nggak mau balas namanya chatnya pelakor? Karena satu kali mama saya saksi hidupnya, saya dipancing. Saudara. Saya sudah tidak angkat miss call ada 11 kali. Saya angkat.
Dan seolah-olah dia merasa nangis, berasa bersalah sama saya. Ternyata itu jebakan. Sejak saya terima teleponnya pelakor, satu minggu kemudian saya dapati dia dengan suami saya pre-wedding pakai baju kemanten. Itu awal, makanya saya punya pengalaman. Saya nggak mau lagi terima aksesnya karena begitu saya kena jebakan, ternyata sikap baiknya itu semua tipuan. Itu menjebak saya semua, yang semua itu dihadapkannya buat jebakan buat hidup saya. Akhirnya itu awal. Jadi gara-gara sejak saya terima teleponnya pelakor, di situ 2 minggu, kalau nggak salah minggu depannya, saya melihat hari itu suami dan pelakor pakai baju pre-wedding, foto pre-wedding itu. Ya, jadi jangan pernah sudah. Nggak usah dibales, blok aja semua akses ya. Yang namanya orang berniat jahat kita itu kan nggak tahu ya. Makanya lebih baik sudah nggak usah diterima, nggak usah dibales, nggak usah diapain. Pokoknya Tuhan lihat hati kita sudah ngampuni, doakan dia, itu sudah lebih dari cukup. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, sudah terjawab ya semua pertanyaan-pertanyaannya. Baik semua yang masih dalam pergumulan, tetap semangat, tetap rela, tetap waras ya, tetap sukacita ngadepin semuanya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan yang lain. Dan malam hari ini kita akan menutup ibadah kita dengan doa syafaat terlebih dahulu. Silakan Ibu Juliana, dan nanti akan ditutup doa berkat oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Malam, mari kita bersatu hati berdoa. Bapa, terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Kami bersatu hati berdoa ya Bapa untuk doa syafaat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, urapan kuasa dan otoritas buat Ibu Eli sebagai gembala dan penolong di dalam keluarga. Tuhan juga memberkati Pak Nyoto dan anak-anak. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Feni. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, dan juga kepekaan lebih lagi sebagai pendoa syafaat di PD Victory. Untuk PD Victory Pusat, Surabaya, dan cabang di Jakarta, baik itu Bali, Semarang, Malang, Amerika, Makassar, kiranya ada kesatuan hati untuk selalu memberi yang terbaik dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami membawa seluruh jemaat PD Victory ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka, dan biarlah kebenaran firman yang sudah ditaburkan boleh membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan bangsa kami, dan kiranya perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia maju. Sebelum berpisah, kita siap menerima berkat dari Bu Gem Eli. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Kami percaya kuasa firman-Mu terus bekerja, berkati Bu NN, keluarganya, semuanya pemulihan anggur yang manis dalam segala aspek kehidupannya. Tuhan, berkati yang sudah melayani Tuhan malam ini juga. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata, amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus.